Pengantar Surah Al-Maidah, menelusuri pentingnya ketaatan dan keadilan. Surah Al-Maidah, surat kelima dalam Al-Quran, memiliki makna yang sangat dalam. Diturunkan di Madinah, surah ini menandai periode penting dalam perkembangan Islam. Al-Maidah yang berarti hidangan, merujuk pada kisah Nabi Isa alaihissalam yang meminta hidangan dari langit sebagai bukti kenabiannya. Surah ini mengandung banyak pelajaran penting. Dua tema utama yang menonjol adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta penegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah fondasi utama bagi seorang Muslim. Tanpa ketaatan, segala amalan menjadi sia-sia. Keadilan, di sisi lain, merupakan nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Surah Al-Maidah menekankan pentingnya bersikap adil, baik kepada diri sendiri, sesama manusia, maupun kepada Allah SWT. Melalui berbagai ayat dan kisah, Surah Al-Maidah memberikan panduan lengkap tentang bagaimana menjalani kehidupan yang diridhoi Allah. Surah ini juga membahas hukum-hukum syariat, etika, dan moralitas. Pemahaman yang mendalam tentang surah ini akan membantu umat muslim untuk hidup dalam ketaatan dan keadilan, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita telusuri lebih dalam makna dan pesan-pesan luhur yang terkandung dalam surah Al-Maidah. Janji dan akad, tonggak keteguhan iman dan integritas seorang muslim. Salah satu pesan penting dalam surah Al-Maidah adalah pentingnya menepati janji. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menegaskan bahwa menepati janji, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, adalah kewajiban setiap muslim. Menepati janji adalah cerminan dari keimanan dan integritas seseorang. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia mengkhianatinya. Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya menepati janji dalam Islam. Mengingkari janji adalah ciri orang munafik, suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Menepati janji adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis. Dalam konteks sosial, menepati janji akan menciptakan masyarakat yang teratur dan saling percaya. Sebaliknya, mengingkari janji akan menyebabkan perpecahan, konflik, dan kehancuran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk menepati janji sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai bentuk integritas diri. Hukum dan moralitas, menyelami aturan halal haram, dan penegakan keadilan. Surah Al-Maidah juga membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Allah SWT berfirman, "Dihalalkan bagimu memakan binatang buruan laut, dan makanan yang diperoleh dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." Di Li 90. Ayat ini menjelaskan tentang makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain makanan halal, surah ini juga menjelaskan tentang larangan memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kemurnian jiwa seorang muslim. Selain hukum tentang makanan, surah Al-Maidah juga membahas tentang hukum pidana dan perdata. Hukuman bagi pencuri, perzinaan, dan pembunuhan dijelaskan secara rinci dalam surah ini. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam Islam, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada muslim maupun non-muslim. Hukum-hukum yang tercantum dalam surah Al-Maidah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral tinggi. Dengan memahami dan mengamalkan hukum-hukum ini, umat Islam dapat hidup dalam keridhaan Allah SWT. Section 4. Hikmah untuk ahli kitab, mendorong dialog dan memahami kebenaran Islam. Surah Al-Maidah juga mengandung banyak ayat yang ditujukan kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah SWT berfirman, "Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk meluruskan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya yang telah diselewengkan. Surah ini juga mengingatkan ahli kitab tentang perjanjian mereka dengan Allah SWT. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi,
Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ali Imran 81. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, Surah Al-Maidah mendorong umat Islam untuk berdialog dan berinteraksi secara baik dengan ahli kitab. Namun, umat Islam juga diingatkan untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Section 5. Menjaga keharmonisan dalam kebinekaan, batasan dan keindahan toleransi. Surah Al-Maidah memberikan panduan tentang hubungan antar umat beragama. Meskipun Islam mengajarkan toleransi, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Allah SWT berfirman, "Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." Surah Al-Maidah 51. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dalam urusan agama dan politik. Namun, Islam juga mengajarkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapapun, tanpa memandang agama dan sukunya. Allah SWT berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah 8. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi Islam. Toleransi dalam Islam didasari atas prinsip keadilan dan saling menghormati. Section 6. Persatuan dan persaudaraan menangkal fitnah dan bahaya kemunafikan. Surah Al-Maidah menyerukan persatuan dan persaudaraan di antara umat Islam. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu." Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai kunci persatuan. Surah ini juga mengecam keras perbuatan fitnah dan kemunafikan. Fitnah dan kemunafikan dapat memecah belah umat Islam dan menghancurkan persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, "Fitnah itu tertidur. Semoga Allah melaknat orang yang membangunkannya." Hadits ini menunjukkan betapa bahayanya fitnah dan kemunafikan. Untuk menjaga persatuan, umat Islam harus menghindari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, dan hasad. Sebaliknya, umat Islam harus saling mencintai, tolong-menolong, dan saling memaafkan. Section 7. Keadilan, pilar utama dalam kehidupan individu dan sosial. Keadilan merupakan tema sentral dalam Surah Al-Maidah. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala hal, tanpa terpengaruh oleh sentimen pribadi. Keadilan harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang hakim harus adil dalam memutuskan perkara. Seorang pedagang harus adil dalam berdagang. Seorang pemimpin harus adil dalam memimpin rakyatnya. Keadilan adalah kunci terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Surah Al-Maidah juga mengisahkan tentang Habil dan Kabil, dua putra Nabi Adam AS, sebagai pelajaran tentang pentingnya keadilan. Kisah ini mengajarkan bahwa ketidakadilan dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran.